Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 345. Kawan lama, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Wang Yanming tertawa dan berkata, apakah Anda ingin kami menanganinya dengan tegas atau tidak? Tidak apa-apa, serahkan saja pada kami. Bukan itu yang kubicarakan, kata Wen Dongye. Oke, kawan lama, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Baru-baru ini, daerah militer Jinling kita telah menunjuk seorang jenderal baru bernama Su Chen. Dia ada di Linyang. Pastikan Anda tidak salah. Dahi. Orang-orang di ruang konferensi semuanya tercengang, seolah-olah ada paku di bawah kaki mereka, dan mereka hampir mati ketakutan. Kawan-kawan lama, apa yang kamu bicarakan? Kamu memiliki seorang jenderal baru bernama Su Chen. Ya, anak laki-laki itu benar-benar berbakat. Wilayah militer Jinling kita menemukan harta karun kali ini. Butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Kamu yang memintanya. Orang-orang yang hadir kembali ketakutan, tidak tahu harus berkata apa. Kawan lama, orang yang kamu bicarakan itu, apakah dia punya identitas lain? Seluruh provinsi Jiangnan berpenduduk puluhan juta, jadi ada banyak orang dengan nama yang sama. Identitas. Wen Dongye di ujung telepon merasa curiga. Su Chen terbiasa bebas dan santai, jadi dia mungkin tidak punya identitas lain, tapi sepertinya dia punya saudara perempuan bernama Lin Ruohan, yang merupakan presiden grup Linyang Lin. Mungkin dia bisa bekerja paruh waktu di sana. Atau semacamnya, aku tidak bisa memastikannya, tapi jangan membuat kesalahan. Suara, retak. Tanda seru. Tanda seru. Ponsel Wang Yanming jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan dia tampak bodoh. Seperti itu. Linyang. Lin Ruohan. Presiden grup Lin. Ada banyak sekali petunjuk di sini. Jika ada kesalahan, sial. Mata Lin Ruohan membelalak. Pihak lain bahkan menyebutkan namanya, jadi tidak mungkin dia salah. Dengan kata lain, saudara Chen benar-benar jenderal daerah militer Jinling. Guo Jingyao, Yu Bing, dan bahkan wanita muda dewasa Zhang Xiaojuan semuanya memandang Su Chen dengan mata cerah. Ada orang besar yang bersembunyi di perusahaannya sendiri. Ini sungguh luar biasa. Kamu benar-benar jenderal daerah militer Jinling. Lu Zhentao berkata dengan gemetar. Bukankah kalian semua sudah meminta konfirmasi? Apakah kalian masih perlu bertanya padaku? Ini. Wajah Lu Zhentao sangat jelek. Level ini beberapa level lebih tinggi dari levelku. Ini benar-benar sarang lebah. Jenderal Su, sebenarnya kami baru saja melihat dan menemukan bahwa meskipun grup Lin memiliki banyak masalah kecil, itu bukan masalah besar. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan situasi grup Anda. Masih ada beberapa masalah kecil yang tersisa. Anda bisa selesaikan saja masalahnya sendiri. Saya harap Anda akan terus bekerja keras di masa depan. Sebagai perusahaan terkemuka di Provinsi Jiangnan, jika Anda memiliki kebutuhan lain, Anda dapat memberi tahu saya. Perubahan ini cukup cepat. Bukankah Anda baru saja meminta kami menghentikan bisnis untuk perbaikan? Ada apa? Bagaimana mungkin ada yang salah dengan perusahaan Anda? Itu karena kami salah melihatnya. Kami salah melihatnya. Setelah mengatakan itu, Lu Zhentao dan yang lainnya buru-buru menyapa Su Chen dan segera pergi. Jika Anda tetap di sini, Anda mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika saatnya tiba, semua orang akan menderita. Setelah Lu Zhentao dan yang lainnya pergi, para eksekutif senior di perusahaan juga keluar satu demi satu. Namun ketika kami pergi, kami semua enggan untuk pergi. Siapa yang tidak menyukai pria seperti itu? Saudara Chen, kamu sebenarnya seorang pejabat. Sambil memegang tanda pangkat, Lin Ruohan memandang Su Chen seperti panda raksasa dengan sepasang mata besar yang indah. Bukankah dia hanya seorang jenderal? Apa yang mengejutkan tentang ini? Su Chen berkata tidak percaya. Dari kata-kata Wen Dongye, tidak sulit untuk melihat bahwa brigade pengawal seharusnya tidak memberitahu mereka identitasnya, jika tidak, mereka tidak akan bisa mengeluarkan pangkat militer seperti itu. Kalau begitu aku anggota keluarga militer. Hampir tidak, tapi apa yang menarik dari hal itu? Mulia. Su Chen, Dering, dering, dering. Saat keduanya berbicara, ponsel Su Chen berdering dan diketahui bahwa itu adalah panggilan Wei Changtian. Tuan Su, masalah yang Anda minta saya selidiki telah diselesaikan. Di mana mereka? Mengenai penghancuran proyek, Lin Ruohan tidak menindaklanjutinya nanti, tetapi Su Chen sudah mengetahuinya. Itu semua salah pria bernama Li Honglin itu. Selama periode ini, Li Honglin telah tinggal di Villa Maoming di Provinsi Jiangnan. Ini adalah properti yang baru dibeli oleh keluarga Li. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk memasuki industri keuangan Jiangnan. Oke, aku sudah ke sana sekarang. Tuan Su, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim seseorang untuk mengikuti Anda? Tidak, kamu bisa tinggal di Linyang saja. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah menutup telepon, Su Chen menoleh ke Lin Ruohan dan berkata, kamu bisa bersenang-senang sendiri dulu, aku akan keluar dan melakukan beberapa tugas.
Apakah kamu akan kembali malam ini? Apakah aku perlu menunggumu makan malam bersamaku? Kita bisa kembali malam ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. 2 jam kemudian, mengikuti peta yang diberikan oleh Wei Changtian, Su Chen tiba di Villa Maoming di Jinling. Meski bisa dikatakan sebagai kawasan villa untuk orang kaya, namun dibandingkan dengan Villa Haitang, nampaknya terdapat sedikit kesenjangan. Bagaimanapun, ini adalah rumah khusus untuk para pemimpin Yanjing, jadi tentu saja lebih mewah daripada villa tempat tinggal orang-orang kaya ini. Kamu siapa? Apakah kamu punya ide? Kata satpam di depan pintu villa. Sertifikat apa? Ini villa kelas atas. Jika ingin masuk, Anda harus memiliki sertifikat, jika tidak, Anda tidak bisa masuk. Keamanan, saya akan menemui seorang teman di dalam. Tolong bukakan pintunya untuk saya. Saat beberapa orang sedang berbicara, seorang wanita menyela pembicaraan mereka. Baiklah Nona, jangan khawatir, saya akan membukakan pintu untuk Anda sekarang juga. Sebagai tanggapan, penjaga keamanan di pintu berjalan mendekat dan dengan hormat membuka pintu villa dan menyambut wanita itu masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Oke, apakah kamu punya dokumen? Jika tidak, cepat pergi dari sini. Ini adalah area villa kelas atas, bukan tempat untuk kamu datangi. Silakan segera pergi. Wanita itu boleh masuk, kenapa aku tidak boleh masuk? Wan Chao, apakah kamu sakit? Kamu bahkan tidak tahu siapa wanita itu. Belum lagi yang lainnya, harga sepasang sandal di kakinya setidaknya 100.000 yuan. Aku tidak perlu membayarnya di setahun. Saya tidak mampu membeli makanan atau minuman. Beraninya saya menghentikan orang dengan status seperti itu. Lihat dirimu, hiburan seperti apa yang kamu kenakan, dan kamu ingin memasuki area villa. Patah. Sebelum dia selesai berbicara, Su Chen menamparkan penjaga keamanan dan mengirimnya terbang. Anjing meremehkan manusia, tolong segera buka. Penjaga keamanan dipukuli hingga pusing hingga tidak bisa menemukan jalan keluar. Ya, aku akan membukakan pintu untukmu sekarang. Aku akan membukakan pintu untukmu sekarang. Bab 346. Di Maoming Villa No. 1, Li Honglin sedang memegang anggur merah dan melirik jam yang tergantung di dinding. Menghitung waktu, pihak Lu Zentao seharusnya hampir sama. Menurut perkiraanku, dia seharusnya sudah mengurus masalah sepele ini sejak lama. Bukan. Dia pejabat tinggi. Dia pasti bisa menangani masalah sepele seperti itu. Li Honglin tersenyum dan melanjutkan. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih kepada kakekku untuk ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa menemukan dewa sebesar itu, kalau tidak aku akan membuang lebih banyak energi. Tuan, kalau dilihat dari waktunya, Lu Zentao mungkin sudah selesai. Kapan kita akan mengambil tindakan terhadap kelompok sementara? Masalah seperti ini harus diselesaikan secepatnya. Kita harus menyerang selagi setrika masih panas dan menghancurkan grup Lin sampai mati dalam satu gerakan. Aku tahu, tapi masih ada satu orang yang belum datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Apakah ada orang lain yang belum datang? Memutar-mutar anggur merah di gelas, Li Honglin bermain-main dengan rasa. Meski grup Lin sudah tutup untuk pembenahan, bukankah wanita bernama Lin Ruohan itu masih memiliki saudara laki-laki bernama Su Chen? Pria itu masih punya puluhan kekuatan. Kalau kita pergi ke sana gegabah, kita pasti akan rugi. Saya telah menyewa seorang master untuk membantu saya dan berencana membiarkan dia berurusan dengan Su Chen. Dengan cara ini, grup Lin secara alami akan runtuh dan tidak perlu khawatir lagi. Tuan muda itu bijaksana. Orang-orang berbaju hitam berkata dengan hormat. Kapan tuan itu akan datang? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyambutnya di pintu? Haha, tidak perlu menjemputku, aku sudah sampai. Mendengar suara itu, Li Honglin meletakkan gelas anggurnya, berdiri dan menghampiri pria parubaya itu, memberinya pelukan erat. Tuan Zhou, saya minta maaf karena harus membawa Anda jauh-jauh dari Zonghai ke Jinling. Nama pria itu adalah Zhou Yunan, usianya sekitar 50 tahun, ia mengenakan jas hitam dan sepatu kain kuno, ia memiliki potongan rambut pendek yang sederhana, keseluruhan pakaiannya sangat sederhana, tetapi cara ia berjalan dapat dilihat sekilas bahwa dia adalah seorang ahli. Ini semua sepele. Kakekmu dan majikanku telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Sekarang Tuan Li dalam masalah, wajar jika kami maju ke depan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, saya tidak akan bersikap sopan kepada Tuan Zhou. Saya rasa sudah hampir waktunya. Ayo berangkat sekarang. Semuanya tunduk pada pengaturan Tuan Muda Li. Kebetulan saya sudah bertahun-tahun tidak ke Jiangnan. Setelah membunuh anak itu, saya akan berjalan-jalan di sini. Tidak masalah, semua biaya Tuan Zhou di Provinsi Jiangnan akan ditanggung oleh saya, Li Honglin. Haha, kalau begitu aku tidak akan sopan pada Tuan Li. Bye-bye donat, mie instan bubble milk tea, ambil dan ambil, sama-sama. Tepat ketika Li Honglin dan rombongan hendak pergi, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Ketika saya mengeluarkannya dan melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah panggilan Lu Zentao. Tuan, masalah di sana harus diselesaikan. Lu Zentao menelepon untuk memberi tahu Anda. Itu pasti. Orang-orang seperti mereka selalu suka meminta bantuan ketika mereka melakukan sesuatu untuk orang lain.
Meskipun demi kakekku dia membantuku, kami tidak bisa melakukan tugas apapun lagi. Mulai sekarang, kamu bisa melakukannya atas namaku. Kirimkan sesuatu, hanya sebagai hadiah kecil terima kasih padanya. Petik 2. Saya mengerti, guru. Setelah selesai berbicara, Li Honglin mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin, terima kasih atas bantuan Anda dalam masalah ini. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan tugas apapun di sini. Saya akan mengirim seseorang ke tempat Anda setelahnya. Saya tahu segalanya tentang ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Kamu tahu kaki nenekmu. Kamu ingin membunuhku. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri. Jangan bawa aku bersamamu. Aku belum cukup hidup. Setelah dimarahi, Lu Zhentao langsung menutup telepon, tetapi Li Honglin tidak tahu mengapa atau apa yang terjadi. Apakah Lu Zhentao salah meminum obat? Oke, kamu sebenarnya memarahi dirimu sendiri. Ekspresi Li Honglin mencurigakan. Secara logika, dia adalah seseorang yang ditemukan secara pribadi oleh kakeknya, jadi tidak mungkin dia bersikap seperti itu terhadapnya. Apa yang menyebabkan temperamennya berubah drastis? Tuan, mari kita abaikan dia sekarang dan lakukan hal lain dulu. Tuan Zhou ada di sini, jadi kita tidak perlu takut pada pria itu, Su Chen. Benar. Aku lelah dengan penundaan yang begitu lama. Sudah waktunya menyelesaikan masalah ini dengannya. Tidak perlu pergi ke Linyang. Saya sudah di sini. Jika Anda punya hutang, kita bisa melunasinya di sini. Mendengar suara-suara yang datang dari pintu, Li Honglin dan yang lainnya segera menoleh. Menemukan seorang pemuda yang sangat tampan berdiri di depan pintu, Li Honglin terkejut dan berkata, "Apakah kamu Su Chen?" "Ya, ini aku. Ini sangat menarik. Selama bertahun-tahun hidupku, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mati. Ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang duduk di sini menunggu kematian. Baiklah Tuan Li, karena dia berinisiatif datang ke sini, itu menyelamatkan kita dari masalah. Kalian semua mundur dan biarkan saya yang menanganinya." Lalu ada Tuan Lao Zhou. Haha, sungguh sebuah lelucon. Setelah mengatakan itu, Zhou Yunan berjalan ke arah Su Cheng dengan langkah persegi. Lawanmu adalah aku, tapi kamu sedikit mengejutkanku. Sayang sekali. Disayangkan. Saya pikir Anda adalah seorang master terkenal di Jiangnan sejak lama, tetapi tanpa diduga, Anda ternyata adalah seorang anak muda tanpa gigi. Saya ingin datang dan merasakan tingkat seni bela diri Anda di Jiangnan, tetapi tampaknya saya tidak punya kesempatan hari ini. Ini adalah masalah antara aku dan keluarga Li, jadi aku tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika kamu tidak ingin mati, menghilanglah dari hadapanku dalam waktu 3 detik. Jika tidak, kamu akan tetap di sini dan dikuburkan. Dengan Li Honglin hari ini. Haha. Li Honglin, berdiri di belakang, tertawa keras. Su Chen, menurutku kamu sudah lama tinggal di Linyang dan menjadi katak di dalam sumur. Biar ku beritahu, Tuan Zhou Yunan adalah murid Wei Qifeng. Adapun siapa Wei Qifeng, aku tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Dia adalah master tingkat seni bela diri, adalah eksistensi yang hanya bisa Anda hormati. Li Honglin berhenti dan melanjutkan. Dan Tuan Zhou Yunan, sebagai muridnya, telah mencapai puncak seni bela diri. Di matanya, Anda seperti belatung yang menyedihkan. Anda berani berteriak di sini. Benar-benar membuat saya terhibur sampai mati. Jangan berkata begitu, Tuan Li. Karena dia berani datang, itu berarti dia punya kekuatan. Dia mungkin bisa bersaing dengan saya dalam 3,5 gerakan. Tuan Zhou, jika Anda masih membutuhkan 3 gerakan untuk menyelesaikan lawan seperti ini, itu bukan gaya Anda. Jika ini terungkap, Anda akan malu. Li Honglin berkata sambil tersenyum. Itulah yang kamu katakan. Kalau begitu aku akan lebih serius. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan 1 gerakan, itu akan sangat memalukan. Kalau begitu aku akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Tentu. Bab 347. Sisiran, Zhou Yunan mengangkat jarinya ke arah Su Chen. Hari ini, Villa Maoming ini akan menjadi tempat kematianmu. Omong kosong. Dengan kecepatan kilat, Zhou Yunan menyadari bahwa penglihatannya menjadi gelap. Kemudian dia melihat pria bernama Su Chen muncul di hadapannya seolah-olah dia telah berteleportasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Sebelum Zhou Yunan menyadari apa yang sedang terjadi, dia merasakan kekuatan besar datang seperti kekuatan yang luar biasa. Rasanya semua organ dalam telah bergerak. Engah. Seteguk darah tua muncrat. Zhou Yunan terbang terbalik. Dia memukul lemari anggur di belakang dan berlumuran darah. Bagaimana mungkin? Tuan Zhou dikalahkan. Mata Li Honglin hampir keluar. Apa yang terjadi di sini? Dia adalah master di tingkat seni bela diri, dan dia dipukuli hingga mencapai kebajikan seperti ini begitu dia bertemu dengannya. Buatlah benang. Sekarang giliranmu. Su Chen berbisik. Berdebar. Li Honglin berlutut tanpa berpikir, wajahnya menjadi pucat dan sangat jelek. Li Honglin telah dikalahkan. Jika dia tidak memikirkan cara, akhirnya tidak akan mudah. Wajah dan martabat tidak lagi penting sekarang. Yang paling penting adalah menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, tidak akan ada peluang balas dendam di masa depan.
Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu, ayo pergi ke Jalan Huangquan bersama untuk menemani. Beberapa teriakan terdengar, dan mata Li Honglin dan yang lainnya menjadi pucat, dan mereka kehilangan semua harapan untuk hidup. Setelah itu, Su Chen bergegas kembali ke Haitang Villa, dan Lin Ruohan memegang bahunya dan memainkannya. Saudara Chen, kamu kembali. Melihat Su Chen, Lin Ruohan langsung melompat ke arahnya, tergantung seperti koala. Memegang Lin Ruohan dengan kedua tangannya, Su Chen berkata, apakah kamu sudah makan? Belum, tapi aku pergi keluar untuk membeli banyak makanan enak dan akan makan bersama saat kamu kembali. Sambil makan, Lin Ruohan memegang bahunya dan berkata, Kepala Instruktur Pasukan Rahasia. Apakah itu pasukan khusus? Itu satu tingkat lebih tinggi dari pasukan khusus. Kalau begitu, apakah aku harus lebih sering pergi ke Jinling mulai sekarang? Tidak, dalam beberapa hari, Akademi Militer di bawah 7 wilayah militer akan mengadakan kompetisi, dan mereka meminta saya untuk pergi dan menjadi instruktur kepala mereka. Setelah kompetisi selesai, misi saya akan selesai. Mata besar Lin Ruohan berbinar, Saudara Chen, maukah kamu berpartisipasi? Kata-kata Lin Ruohan mengingatkan Su Chen akan apa yang Duanguo katakan padanya sebelumnya. Itu tergantung situasi spesifiknya. Jika orang-orang itu tampil bagus, saya tidak boleh pergi, tapi jika hasilnya tidak bagus, saya boleh bermain. Saudara Chen, urusan perusahaan hampir selesai sekarang. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Lin Ruohan berkata dengan genit. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Su Chen berkata, karena kamu ingin pergi, ikutlah denganku. Itulah yang aku tunggu-tunggu. 6 hari kemudian, Duanguo menelepon terlebih dahulu, memberitahu Su Chen bahwa kompetisi akan segera dimulai. Biarkan dia bersiap terlebih dahulu, dan orang-orang dari wilayah militer akan datang menjemputnya ketika waktunya tiba. Keesokan paginya, sebuah mobil Audi berpelat militer melaju kencang menuju Linyang. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kepala suku tua sedang dalam suasana hati yang sangat baik beberapa hari terakhir ini? Dia sangat bahagia. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Pembicaranya adalah seorang perwira wanita muda dengan wajah cantik, rambut pendek, dan pangkat mayor di pundaknya. Dia pastinya adalah seorang militer cantik di wilayah militer Jinling. Shen Lu, kamu tidak mengetahui hal ini. Besok adalah kompetisi antara 7 akademi militer besar. Wilayah militer Jinling kami telah ditindas selama bertahun-tahun, dan kami akhirnya akan berdiri sebagai budak dan bernyanyi. Kepala suku tua dan yang lain pasti senang karenanya. Pria yang berbicara itu bernama Liu Bin. Dia tampak seperti berusia awal 30-an. Dia juga berpangkat mayor. Apa gunanya menyerahkan diri? Wilayah militer Jinling kita telah ditindas selama bertahun-tahun. Saya bahkan tidak berharap untuk berbalik. Shen Lu berkata dengan frustrasi. Kali ini berbeda. Kepala suku lama menemukan kami seorang instruktur yang kuat. Dan saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, instruktur baru juga memberi pelajaran kepada Sun Seng, Raja Prajurit. Dia bukan orang kuat biasa. Di dunia ini, banyak orang yang bisa memberi pelajaran pada Sun Seng. Ini tidak bisa dijadikan kriteria. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja mereka, pemimpin lama mengganti mereka dengan sejumlah instruktur, tapi hasilnya tetap sama. Sama. Menurutku lihat, kepala suku tua dan yang lainnya mungkin bahagia dengan sia-sia. Kenapa kamu selalu membuat orang lain lebih ambisius dan menghancurkan gengsimu sendiri? Ini faktanya. Jangan pernah memikirkan betapa kuatnya gigi naga di wilayah militer Yanjing. Saya merasa orang-orang itu hanyalah sekelompok monster. Menurut pendapat saya tidak akan pernah melihat orang-orang itu dikalahkan seumur hidup saya. Jangan katakan itu. Kita akan menjemput instruktur baru hari ini, dan kita akan mengetahui wajah aslinya di Lusan saat itu. Apa yang kamu bicarakan? Kita akan menjemput instruktur baru hari ini. Kata Shen Lu dengan heran. Benar. Bukankah pemimpin departemenmu memberitahumu? Tidak, dia memintaku untuk datang kepadamu, dan berkata dia ingin aku menjemput seseorang bersamamu. Dia tidak mengatakan dia akan menjemput kepala instruktur. Pergi dan bersenang-senanglah. Kudengar kepala instruktur sangat tampan. Maka kamu akan bisa memanjakan matamu dengannya. Lupakan saja, aku tidak tertarik pada pria tampan, aku hanya tertarik pada pria kuat. Shen Lu berkata dengan agak bangga. Itu benar. Jika kamu bisa menjadi kepala instruktur tim bayangan, kamu pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mungkin dia akan menjadi pilihanmu. Mustahil. Di mataku, hanya ada satu orang yang benar-benar kuat, dan sisanya hanyalah penghalang. Siapa? Liu Bin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapten dan instruktur tim gigi naga, Zhao Nantian. Sekitar 1 jam kemudian, Liu Bin dan Shen Lu berhenti di depan pintu Villa Haitang. Pada saat ini, Su Chen dan Lin Ruohan juga keluar dari kamar. W1 dia berpartisipasi dalam kompetisi militer dengan Su Chen, kekalahan Lin Ruohan sangatlah netral. Padukan jeans dengan jaket kulit hitam untuk tampil keren. Ketika mereka melihat Su Chen, Liu Bin dan Shen Lu saling memandang. Mengungkap kejutan yang tidak bisa disembunyikan.
Meskipun saya sudah lama mengetahui bahwa kepala instruktur tim bayangan masih sangat muda, dia masih terlalu muda. Bab 348. Mengenai usia Su Chen, mereka berdua benar-benar tidak bisa menerimanya. Sebagai perwira daerah militer Jinling, mereka juga mengetahui beberapa hal tentang dunia seni bela diri. Tapi di usianya, seberapa kuat dia? Mencapai ranah transformasi harus menjadi batasnya. Meskipun ini juga merupakan hasil yang sangat bagus, melihat seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, ini bukanlah apa-apa. Apakah kalian berdua masih pergi? Kata Su Chen. Ayolah, Jenderal Su, aku tadi bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Liu Bin membuka pintu mobil dan menyambut Su Chen dan Lin Ruohan ke dalam mobil. Meskipun mereka penuh keraguan tentang Su Chen, mereka berdua tidak berani mengatakan apapun. Su Chen bukan hanya kepala instruktur tim bayangan, tetapi juga jenderal wilayah militer yang baru diangkat. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka, jadi tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun. Melalui kaca spion, dia melihat Su Chen di belakangnya. Shen Lu mengutuk dalam hatinya. Dengan orang seperti itu, dia masih ingin membunuh Long Ya yang dipimpin oleh Zhao Nantian. Bukankah ini lelucon? Memikirkan hal ini, Shen Lu diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya kepala suku tua dan yang lainnya akan bahagia dengan sia-sia. 2 jam kemudian, rombongan beranggotakan 4 orang bergegas menuju kawasan militer Jinling dan bersiap menaiki helikopter militer menuju tujuan kompetisi. Sebelumnya, Su Chen sudah mengetahui bahwa lokasi kompetisi ditetapkan di barat laut. Karena wilayahnya yang luas dan penduduknya jarang, inilah tempat pilihan pertama ketika wilayah militer besar melakukan latihan. Oleh karena itu, tidak heran jika lokasinya ditetapkan di sana. Namun, ketika membicarakan masalah ini sebelumnya, ekspresi Duango sedikit membuat penasaran. Sebab, dalam kompetisi ini item kompetisi bersifat rahasia. Lokasi perlombaan di barat laut juga harus memiliki tujuan tertentu. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kita harus menunggu hingga hari pertandingan untuk mengetahuinya. Sore harinya, rombongan bergegas menuju kota Sankin, kota terbesar di barat laut. Karena semuanya berasal dari kawasan militer, maka tidak banyak pilihan tempat tinggal. Instruktur, apa yang akan kamu dan adik iparmu lakukan? Sepanjang jalan, Qi Hao dari tim bayangan memanggilnya seperti ini. Pada awalnya, Lin Ruohan tidak terbiasa. Namun dimarahi disebut membiasakan diri. Meskipun Su Chen telah menekankannya berkali-kali, orang-orang di tim bayangan masih tidak berniat mengubah perkataan mereka. Keluarlah dan cari tempat tinggal. Walaupun guest house di kawasan militer juga sangat bersih, namun masih terdapat gap dibandingkan dengan hotel-hotel besar tersebut. Lin Ruohan telah dimanjakan dan dimanjakan selama bertahun-tahun, dan Su Chen takut dia tidak akan terbiasa tinggal bersamanya. Saya ingin mencari tempat yang lebih baik untuk tinggal dan bertemu keesokan harinya. Instruktur, izinkan saya mengantar Anda ke sana. Saya telah ke tempat ini beberapa kali dan cukup mengenalnya. Jalan di kota Sankin seperti labirin. Anda pasti akan tersesat jika keluar. Kata Qi Hao sambil tersenyum. Oke, kalau begitu masalah ini terserah padamu. Selesai. Karena dia tahu bahwa instrukturnya adalah orang kaya, Qi Hao tidak sopan dan menemukan hotel terbesar di kota Sankin untuk mengatur agar mereka berdua menginap. Instruktur, saya sudah membuka ruangan, Anda bisa masuk saja. Kenapa hanya kartu kunci? Tidak ada lagi kamar di dalam, yang tersisa hanya kamar Presidential Suite. Qi Hao berkata tanpa basa-basi. Jantung kecil Lin Ruohan berdebar kencang. Jika hanya tersisa satu kamar, maka mereka harus tinggal bersama. Hanya satu ruangan. Karena dia pernah tidur dengan Lin Ruohan ketika dia masih kecil, Su Chen tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia mengambil kartu kunci dan bersiap untuk masuk dan beristirahat. Aku lelah karena terbang seharian. Memasuki rumah, Lin Ruohan langsung berbaring di tempat tidur dan melakukan kontak intim dengan tempat tidur besar yang empuk. Sudah kubilang padamu untuk bersiap-siap. Alasan utamanya adalah jarak antara pesawat militer dan kabin kelas 1 ini memang agak besar, dan pantat saya akan terasa kepompong. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini tidak pernah mengalami kesulitan sejak dia masih kecil, jadi itu cukup sulit baginya. Saudara Chen, ketika saya datang ke sini, saya mencari di kota Sankin di Baidu. Saya mendengar bahwa ada jalan jajanan terkenal di sini. Ayo pergi ke sana dan melihat-lihat. Apakah kamu tidak lelah? Ini hanya lelucon, kamu dapat dibangkitkan dengan kesehatan penuh hanya dalam beberapa menit. Oke, ayo kita ke sana sebentar lagi. Setelah istirahat sejenak, Lin Ruohan pergi ke kamar mandi. Saudara Chen, tunggu saja aku. Aku akan mandi, lalu kita berangkat. Oke, jangan terburu-buru. Suara air mengalir terdengar, dan Su Chen duduk di sofa, merasa persaingan antara 7 akademi militer sangat menarik. Saya sebenarnya mengatur lokasinya di sini, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Suara air mengalir segera berakhir. Tidak lama kemudian, Lin Ruohan keluar dengan mengenakan handuk mandi. Rambutnya yang basah diikat ke belakang, bahunya setengah terbuka, dan kakinya ramping.
Dan samar-samar uap air menyelimuti dirinya seperti kabut, begitu indah dan tak tertandingi. Bahkan Su Chen sedikit terganggu. Saudara Chen, apa yang kamu lihat? Lin Ruohan berkata dengan malu-malu. Bukan apa-apa. Su Chen segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, pergilah dan kenakan pakaianmu agar dirimu tidak masuk angin. Saudara Chen, bisakah kamu membantuku mengeringkan rambutku? Oke. Kesulitan mengeringkan rambut tak kalah dengan meminta Su Chen mengebom Pearl Harbor di Amerika Serikat. Pengeringan rambut berlangsung lebih dari setengah jam, yang membuat Lin Ruohan tersenyum. Sambil mengeringkan rambutnya, Lin Ruohan juga merias wajahnya, lalu mengeluarkan 2 pasang stoking. Saudara Chen, lihatlah pasangan mana yang harus saya pakai dan beri saya beberapa nasihat. Baiklah, kenapa kamu memakai benda itu? Bukankah bekas luka di kakimu sudah hilang? Hal ini terutama disebabkan oleh cuaca di barat laut, di mana angin dan pasir relatif kuat. Jika Anda telanjang paha, Anda mungkin akan tertiup pasir ke seluruh kaki Anda. Kalau begitu kamu bisa memakai jeans. Wajah Lin Ruohan ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia terus memutar matanya di dalam hatinya. Saya hanya ingin memakai stoking, bisakah Anda membantu saya memilihnya? Pada akhirnya, Lin Ruohan dengan patuh memilih celana jeans dan gaun kasa berpinggang 9/4. Saat dipasangkan, dia tampak seperti wanita kerajaan. Gang kuno Sankin. Ini adalah kota kuno dan jalan tua yang terkenal di seluruh kota Sankin dan seluruh wilayah barat laut. Jajanan, kuliner, bengkel kerajinan tangan, pengrajin, dan sederet hal yang mencerminkan adat istiadat rakyat semuanya bisa ditemukan di sini. Meskipun itu adalah jalan terkenal di kota Sankin. Ketika saya datang ke sini, saya menemukan jalanan sudah ramai. Selain penduduk lokal, sebagian besar wisatawan berkumpul di sini. Ketika Su Chen dan Lin Ruohan muncul di gang kuno Sankin, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Namun, Lin Ruohan terus memegang lengan Su Chen dan berkata, jangan ganggu orang asing, tertulis di wajahnya, yang membuat beberapa orang yang hendak memulai percakapan menyerah. Saudara Chen, pergilah berbelanja denganku. Aku akan memberimu lebih banyak wajah. Menurutku pria lain akan iri padamu. Lin Ruohan berkata dengan cara yang sangat centil. Masih banyak wanita yang memperhatikanku. Kata Su Chen. Lin Ruohan memutar matanya dan terus berjalan bersama Su Chen. Lihat, ada Lamborghini yang mengemudi di sana. Seseorang berkata dengan terkejut. Bersambung.